Halo, saya Dian Sastrowardoyo. Pas waktu saya SMP, saya waktu itu merasa bahwa saya kepengen bisa punya uang untuk bisa nabung, untuk bisa ngebiayain cita-cita saya untuk bisa sekolah tinggi. Dan saya tahu bahwa as a single parent, kalau saya cuma ngandelin uang jajan yang dikasih sama ibu saya sih kayaknya nggak akan cukup gitu loh buat sesuatu yang saya inginkan. Jadi akhirnya saya masuk ke Sampul supaya saya bisa jadi punya karir, punya income sendiri dan nggak nyusahin mama saya. Jadi saya bisa nabung sendiri dan bisa funding my own dreams gitu, my own lifestyle. Kalau zaman dulu sebelum ada Peringan Cinta itu aku main di film Bintang Jatuh. Justru sebenarnya waktu itu aku apply atau ngelamar ke film itu bukan sebagai pemain sih sebenarnya. Waktu itu aku apply ke Rudi Sudjarwo, aku mau jadi Astrada, dan nggak taunya mereka malah nggak ngasih gitu loh posisi Astrada, karena mereka Astrada udah punya 2 orang. Yang mereka perlu waktu itu adalah pemain. Waktu itu bayarnya cuma 500.000, syutingnya 10 hari apa seminggu gitu. Habis itu aku ambil karena waktu itu aku kepengen aja bisa belajar bisa belajar bikin film. Kalau pertama kan waktu itu waktu S1 aku waktu itu filsafat, dan waktu itu aku emang suka banget gitu. Tapi ternyata pas udah dipakai buat cari kerja, ternyata ijazah filsafat tuh kayak nggak terlalu laku gitu. Jadi bener-bener susah gitu loh untuk cari kerjaan. Sementara cari kerjaan di dunia bisnis gitu, consulting industry atau financial industry, tentunya kita kalau punya ijazah filsafat tuh kayak orang aja perlu kita edukasi kali, filsafat tuh kamu bisanya apa ya, kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya waktu itu aku udah memutuskan aku pengen sekolah lagi, dan pengennya sih sekolah finance supaya bisa lebih ngerti dunia bisnis. Dan ternyata kesempatannya justru baru datang, dan rezekinya juga baru datang pada saat aku kebetulan lagi hamil anak kedua. Kalau S2 sih kayaknya rasanya saya malah malu kalau saya nggak S2, soalnya ibu saya aja S2. Kalau masalah ibu saya S2, saya cuma S1 kan malah saya yang malu-maluin ibu saya gitu loh. Malah kalau bisa saya gimana cara bisa lebih tinggi lagi daripada itu. Mudah-mudahan one day saya masih rencana sih, masih pengen sekolah lagi. Apakah another S2 ataukah S3 saya nggak tahu juga, masih belum nentuin. Pertama kali saya masuk ke dunia film sebenarnya tujuannya adalah jadi sutradara sih sebenarnya, bukan jadi pemain, bukan jadi produser. Tapi justru jalan hidupnya mengarahkan saya jadi pemain, dan saya tidak menyesali hal itu karena saya sangat belajar banyak dari menjadi aktor. Proses pembuatan film dari segi kreatif bisa saya serap dengan baik pada saat saya memiliki posisi jadi aktor. Kalau sekarang saya malah dapat kesempatan dan memang sudah lama mulai masuk ke producing. Buat saya producing tuh enak sekali karena kita jadi punya kebebasan untuk bisa memiliki kreativitas untuk ikut memberikan bentuk kepada wajah industrinya juga mau seperti apa. Kita bisa punya peran yang lebih aktif daripada hanya sebagai aktor. Karena kalau misalnya sebagai aktor doang tuh kayak kita cuma kayak gun for hire gitu. Tapi kalau jadi produser kita ikut menentukan gitu. Kayaknya industri itu lagi perlu film seperti apa sih, seperti kayak gitu-gitu. Ya jadi saya punya beberapa usaha-usaha kecil yang sudah saya lakukan dari kayak tahun 2013 sebenarnya. Pertama-tama saya punya Bearskin. Bearskin itu adalah kita patungan berlima bersepuluh. Kita itu waxing, perusahaan waxing. Jadi kalau ada laser, IPL, hair removal atau waxing gitu-gitu, threading, terus kuku, nails gitu, manicure, pedicure, aku biasanya di Bearskin. Dan aku salah satu shareholder juga 13%. Terus aku juga punya usaha Skinny Minis, di mana itu usaha yang bekerja di bidang makanan sehat. Selama ini kita mempioneri usaha kita dengan bentuk catering diet, tapi sekarang kita sudah meluas menjadi retail bisnis. Kita masuk ke Green Walk dan juga ke MAM. Dan tidak menutup kemungkinan adanya bisnis-bisnis kuliner di bawahnya si Skinny Minis itu. Pokoknya semuanya berkenaan dengan makanan sehat. Kalau di dalam bidang lain, saya juga memiliki bisnis Frame a Trip. Frame a Trip itu adalah sebuah startup
yang menjadikan platform yang bagus dan sehat untuk bisa memajukan industri fotografi. Jadi kita mempertemukan antara para pelanggan fotografi dengan fotografer itu sendiri. Yang kelima adalah tadi apa ya yang belum ya? ID Beauty Clinic. ID Beauty Clinic saya patungan rame-rame sama ibu-ibu lainnya. Kita membeli rights dari brand Korea. Brand Korea Beauty Clinic dari ID Hospital Korea. Itu satu-satunya rumah sakit estetik yang diberikan izin praktek oleh Kementerian Kesehatan di Korea Selatan. Masih berlanjut sekali Yayasan Dian Sastrowardoyo. Kita masih continue melakukan banyak sekali program-program. Saat ini kita program yang continue adalah beasiswa Dian. So far muridnya udah 19 orang dan itu udah 3 tahun berturut-turut. 1 tahun mungkin cuma kayak 5-6 orang gitu. Tapi uniknya dari beasiswa ini adalah saya sendiri yang memilih anaknya. Jadi saya benar-benar kerjasama dengan Yayasan Hoshizora Foundation dan akhirnya pada saat sudah close selected, saya yang akhirnya turun dan menginterview mereka one by one untuk bisa melihat kompetensi mereka sehingga saya bisa melihat traits leadership mereka, resilience, supaya saya bisa tahu kira-kira karakter seperti apa yang sebenarnya layak diinvestasikan. Kemudian kita juga punya program yang kemarin baru kerjasama dengan Sejauh Mata Memandang. Sejauh Mata Memandang kemarin bikin acara yang bekerja sama dengan diet kantong plastik. Kami Yayasan Dian Sastrowardoyo juga membantu untuk meningkatkan awareness kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat bahwa apabila kita tidak mengubah gaya hidup kita hanya akan menjadi salah satu bagian dari problem yang sama-sama sedang merusak lingkungan hidup kita. Thank you for watching dan jangan lupa untuk subscribe dan like Her World Indonesia. Wow.